Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 29 Desember 2025, KSPI Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama APIDA menyampaikan catatan akhir tahun 2025 yang menyoroti kondisi K3, keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia dan serta ancaman serius yang masuknya juga itu di K3 terkait paparan asbes terhadap pekerja. Melalui konferensi pers ini, KSPI akan menyampaikan yang pertama penguatan regulasi dan pengawasan ketiga, yang kedua penghapusan terhadap penggunaan asbes, yang ketiga pemeriksaan kesehatan berkala, yang keempat keterlibatan serikat pekerja. Saat ini sudah hadir bersama saya Bung Kar S. Cahyono, Wakil Presiden KSPI, dan juga Bung Rizky Pradeta dari DPN FSPIC, Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Industri Semen seluruh Indonesia. Pertama, siapa dulu, Bang? Untuk pertama akan disampaikan langsung oleh Bung Kar S. Cahyono, Wakil Presiden KSPI. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan catatan akhir tahun terkait dengan situasi K3 di Indonesia. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan pada hari ini. Yang pertama adalah kasus kecelakaan kerja hingga uh, hingga Mei 2025. Di sini data menyatakan bahwa kasus kecelakaan kerja dalam periode 6 bulan pertama saja di tahun 2025 itu terjadi 47.300 kasus kecelakaan kerja. Jadi saya ulangi, ada sekitar 47.300 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di berbagai sektor. Dan ini artinya ada peningkatan 12% lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun yang sebelumnya. Dan data ini dirilis oleh Kemenaker, ini artinya data yang disampaikan secara resmi oleh pemerintah. Dan kemudian dari laporan BPJS Ketenagakerjaan, itu menyebutkan hingga bulan Mei telah terjadi 123.625 kasus kecelakaan kerja dengan 134.207 tenaga kerja yang terdampak. Jadi datanya cukup signifikan. Dan ini belum termasuk ada 4.410 kasus penyakit akibat kerja. Dan teman-teman perlu digarisbawahi bahwa data-data ini adalah data yang dihimpun hingga bulan Mei 2025 dalam satu tahun ini, yang kemudian data ini disampaikan secara resmi oleh BPJS. Itu artinya bisa jadi masih ada banyak kasus yang belum dilaporkan, yang tidak tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan. Itu catatan kami yang pertama terkait dengan kasus-kasus kecelakaan kerja hingga bulan Mei 2025. Kemudian catatan yang kami yang kedua, tren di tahun 2025 itu terjadi kenaikan jumlah kecelakaan kerja yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat di tahun 2022 itu terjadi 298.137 kasus. Kemudian di tahun 2023 itu ada 370.747 kasus, dan kemudian pada tahun 2024 itu terjadi 462.241 kasus. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pada hingga Mei saja itu sudah tercatat di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 323.000 lebih sekian kasus begitu. Ini artinya ada potensi atau ada angka yang juga cukup signifikan sehingga kita bisa mengatakan bahwa tren kenaikan dari kasus-kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia, dan ini cukup mengkhawatirkan begitu ya bagi kita. Kemudian yang ketiga, kami mencatat ada beberapa sektor industri dengan insiden kasus yang sangat tinggi. Misalnya yang pertama itu adalah di sektor konstruksi, kemudian yang kedua di manufaktur, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kecelakaan kerja yang ada di sektor transportasi dan logistik. Jadi ini adalah tiga sektor industri yang kemudian menyumbang kasus-kasus kecelakaan kerja yang tertinggi. Di sisanya itu tersebar di beberapa industri, misalnya ada di pertambangan, kemudian di pertanian, dan kemudian di sektor jasa. Nah, teman-teman semua, di tahun 2025 ini kami juga mencatat adanya kecelakaan kerja yang cukup berat gitu ya, yang mengakibatkan fatal, yang dia berakibat pada hilangnya nyawa dari para pekerja.
Misalnya kita juga mencatat bagaimana kasus meledaknya perbaikan kapal atau apa namanya perkapalan begitu, ini terjadi di Batam belum lama ini akibat kebakaran kapal yang sedang diperbaiki juga menimbulkan beban apa kerugian meninggalnya beberapa pekerja. Begitu juga misalnya di beberapa pertambangan kami juga mendapatkan laporan terkait dengan smelter yang meledak, kemudian kasus di mana ada longsor di pertambangan Freeport dan sebagainya yang kemudian juga menyebabkan pekerja di sana meninggal dunia. Dan baru-baru ini kasus yang terjadi kebakaran gedung yang kemudian menyebabkan meninggalnya banyak pekerja yang ada di gedung tempat di mana digunakan oleh para pekerja. Saya kira catatan-catatan itu juga menjadi semacam ini ya, menjadi semacam perhatian atau akan menjadi fokus dari KSPI untuk memastikan agar di tahun depan kecelakaan-kecelakaan ini juga akan diminimalisirkan. Nah, saya kira itu Bung Dimas berbicara tentang catatan dari KSPI terkait dengan kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Ya, terima kasih Bung Kahar Sayono. Berikutnya ada Bung Siti Pradeta. Beliau adalah dari Federasi Industri Semen seluruh Indonesia. Pandangan Bung Rizky seperti apa? Ya, waktu lepas silakan. Terima kasih, Dimas. Jadi isu yang saat ini sedang mungkin gencar. Sebenarnya ini isu lama tentang asbes. Asbes itu material yang banyak digunakan di Indonesia. Dia tuh bentuknya serat halus yang mudah terhirup oleh paru-paru kita, ya kan? Dampaknya serius, walaupun kita tidak menyadari. Bisa dari penyakit namanya asbestosis, kemudian mesotelioma, kemudian kanker paru-paru. Penyakit-penyakit itu yang kurang edukasi dari tingkat serikat untuk mensosialisasikan kepada anggotanya, seperti itu. Kemudian yang paling beresiko dari kasus asbes ini siapa? Ya tentu penghuni-penghuni rumah yang asbesnya, yang atapnya masih menggunakan asbes. Kemudian ada sekolah-sekolah di mana di situ ada anak-anak kecil yang itu merupakan masa depan daripada bangsa kita sendiri. Jika anak-anak kecil yang merupakan masa depan dari bangsa kita sendiri saja sudah terkena daripada bahaya asbes, maka kedepannya tentu bangsa kita akan terancam ya. Kemudian bahaya asbes dalam kehidupan sehari-hari itu jika atapnya retak, kita tidak pernah menyadari. Kemudian jika asbes itu terkena air hujan, airnya menyerap ke tanah, nah itu akan mengkontaminasi daripada sumber air yang kita minum setiap hari. Kenapa asbes itu masih digunakan di Indonesia? Ya pertama karena harganya murah, kemudian mungkin dianggap awet, tapi kita tidak pernah mengetahui bahaya yang akan mengancam kita di kemudian hari. Nah di sini butuh daripada kita KSPI dan serikat-serikat buruh terutama untuk mensosialisasikan bahaya ini kepada masyarakat agar bagaimana caranya untuk mengurangi penggunaan asbes di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya mungkin pertama-tama kalau bisa mengganti atap asbes dengan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian jika memotong asbes itu harus pakai masker seperti itu, kemudian tidak membuangnya dengan sembarangan karena asbes ini akan membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Mungkin itu aja bahaya dari asbes. Oke, baik. Mungkin di sesi akhir ini ya, adakah pesan penutup dari Bung Kahar Cahyono dan berikut Bung Kiki nanti perihal catatan akhir tahun 2025 dari KSPI pertama, silakan Bung Kahar. Ya, terima kasih Bung Dimas. Sebagai penutup, tentu saja KSPI ingin menegaskan kembali bahwa isu K3 itu adalah isu yang sangat serius. Hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana KSPI memperjuangkan terkait dengan kenaikan upah. Bicara tentang kenaikan upah, itu adalah sesuatu yang sangat fundamental bagi para pekerja. Karena siapapun yang bekerja, dia pastilah menginginkan agar upah yang dia dapatkan itu adalah upah yang layak, upah yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi juga jangan lupa, kalau kemudian kesehatannya terganggu, kalau kemudian dia mengalami kecelakaan kerja, maka berapapun besar upah yang dia dapatkan juga tidak akan bermanfaat bagi dia. Apalagi kalau kemudian kecelakaan kerja itu berakibat fatal sampai dengan kehilangan nyawa. Gitu. Jadi kita ingin menegaskan bahwa tidak ada pekerjaan yang seharga nyawa. Tidak ada pekerja yang kemudian dia berangkat kerja, kemudian pulang hanya tinggal nama.
Itu satu hal yang kemudian ingin ditegaskan oleh KSPI melalui program kampanye tentang K3 ini. Yang kedua tadi juga Bung Rizky menyampaikan terkait dengan bahaya asbes. Kenapa kemudian KSPI ikut menyuarakan terkait dengan bahaya asbes? Karena kami percaya dan kemudian menjadikan isu bahaya asbes ini bagian dari persoalan K3. Jangan sampai hanya karena kita tidak tahu tentang bahaya K3, kemudian banyak pekerja yang terdampak. Apalagi ini dampaknya cukup panjang kan, tidak serta-merta begitu. Mungkin dampaknya dirasakan 10 sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Dan orang menganggap itu bukan bagian dari bahaya asbes. Nah, dengan kampanye ini kami berharap ada kesadaran untuk juga memastikan setiap tempat kerja itu adalah tempat kerja yang aman, tempat kerja yang tidak menimbulkan bahaya bagi pekerjanya, dan tempat kerja yang menjunjung tinggi persoalan K3, termasuk persoalan asbes yang pada tahun depan KSPI sudah mencanangkan untuk melakukan kampanye besar-besaran tentang kesadaran para pekerja terkait dengan bahaya asbes. Saya kira itu Bung Dimas. Baik, terima kasih Bung Kahar. Apakah Bung Kiki Rizky ada tambahan kayak penutup pada Catahu kita 2025 hari ini? Mungkin menyangkut dari Bung Kahar tadi, benar, asbes bukan sekedar bahan bangunan, ia adalah bom waktu bagi kesehatan masyarakat. Karena murah hari ini tapi bisa mahal di rumah sakit nanti. Kalau kita diam sekarang, maka puluhan tahun ke depan kita akan menyesal. Maka dari itu perlu kampanye ke depan untuk mensosialisasikan masalah bahaya asbes ini kepada serikat buruh umumnya, khususnya, dan kepada masyarakat umumnya, agar masyarakat kita dan pekerja-pekerja kita juga bisa aman dari bahaya yang dihasilkan oleh asbes ini. Sekian. Oke, baik, terima kasih waktunya Bung Kahar dan Bung Rizky. Oke. Teman-teman media, itulah catatan akhir tahun 2025 yang disampaikan oleh KSPI. Yang berikutnya dalam juga ada FFPIC. Untuk rekaman dari Kompas ini akan kami kirimkan melalui teman-teman di WhatsApp, ada di Bicara Buruh dan KSPI. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.